Banyak orang percaya bahwa kemiskinan adalah takdir, tapi ada juga yang percaya bahwa semua penderitaan bisa diakhiri meskipun harus menempuh jalan kegelapan. Reza dan Rani adalah salah satu dari mereka, sepasang kekasih yang memilih menyerahkan segalanya demi melarikan diri dari jurang kemiskinan. Tapi mereka tidak tahu harga dari kekayaan yang mereka dapatkan lebih besar daripada yang bisa mereka bayangkan. Hidup bagi Reza dan Rani adalah serangkaian penderitaan tanpa akhir. Di sebuah desa kecil, mereka tinggal di rumah yang lebih mirip gubuk. Celah-celah dinding kayu lapuk, tikus-tikus bebas berkeliaran di dapur, dan setiap kali hujan turun, lantai tanah berubah menjadi genangan lumpur. Reza seorang kuli bangunan, dia sering pulang dengan tubuh yang penuh keringat dan tangan yang melepuh. Namun, upah yang ia terima nyaris tidak cukup untuk membeli makanan sehari-hari. Rani istrinya semakin hari semakin kurus, matanya cekung, wajahnya pucat. Setiap hari ia duduk di dapur yang gelap, memandang panci kosong dengan mata kosong. "Reza," kata Rani di suatu malam dengan suara yang lirih, "aku tidak kuat lagi. Kita ini hidup atau hanya menunggu mati sih?" Reza pun tidak menjawab. Dia tahu istrinya benar. Hidup mereka seperti lubang yang gelap tanpa ujung. Dalam hatinya, ia bersumpah akan menempuh jalan keluar apapun itu resikonya. Ketika harapan hampir habis, seorang teman lama muncul di depan pintu mereka. Darto namanya. Dia yang dulu sama miskinnya dengan mereka, kini tampak hidup mewah. Bajunya rapi, jam tangannya berkilau, dan dia datang dengan sepeda motor baru. Rani menyajikan teh hangat seadanya. Malu melihat tamu mereka yang terlihat begitu berbeda. Darto menatap sekeliling rumah dan memberikan senyuman tipis. "Reza, aku tahu betapa sulitnya hidup seperti ini," kata Darto. "Tapi aku punya solusi. Kalau kau berani, kau bisa keluar dari semua ini." Reza pun mendekat, lalu bertanya kepada Darto, "Apa maksudmu?" Darto mencodongkan tubuhnya, suaranya menurun, lalu berkata, "Pesugihan. Kau tahu rumah larangan di pinggir hutan itu? Di sana kau bisa mendapatkan kekayaan. Tapi ini bukan untuk orang penakut." Rani mendengar percakapan itu dari dapur. Wajahnya memucat, lalu berkata, "Jangan dengarkan dia, Reza. Kau tidak tahu apa yang kau mainkan di sana." Tapi benih ketertarikan telah tumbuh di benak Reza. Malam itu ia tidak bisa tidur. Tawaran Darto terus berputar di kepalanya, bercampur dengan tangisan lirih Rani yang tertahan di sudut kamar. Setelah pertemuan itu, rumah mereka tidak lagi sama. Hal-hal aneh mulai menjadi-jadi, seolah-olah sesuatu sedang mengawasi mereka. Malam pertama setelah Darto pulang, saat tengah malam, Rani mendengar suara ketukan di pintu depan. Tok tok tok, tok tok tok. Ia membangunkan Reza, tetapi ketika pintu dibuka, hanya ada gelap, tidak ada siapapun. Namun udara di luar terasa aneh, dingin menusuk sampai ke tulang, seolah-olah dingin itu berasal dari tempat yang lain. Malam kedua pun tiba. Di dapur, Rani mendengar suara piring yang pecah. Dia berlari ke arah sumber suara, tetapi tidak menemukan apapun di sana. Ketika dia berbalik, dia pun melihat sosok bayangan hitam berdiri di sudut dapur. Bayangan itu tidak bergerak, hanya menatap dengan mata merah yang bersinar. Rani pun menjerit. Dia menjerit keras berharap Reza datang, dan Reza pun tiba. Langsung datang menemui istrinya yang menjerit itu. Tetapi bayangan pun langsung menghilang. Reza tidak sempat melihat bayangan itu. Malam ketiga,
Reza bermimpi buruk. Dalam mimpinya, ia berdiri di depan rumah larang. Dari jendela rumah itu, seorang wanita bergaun merah berdiri menatapnya. Wajahnya pucat, dengan senyum yang terlalu lebar hingga ke pipi. Wanita itu berkata, "Datanglah Reza, aku menunggumu. Ayo datanglah." Seketika Reza pun terbangun dari tidurnya. Lalu dia mendapati jejak kaki berlumpur mengarah ke ranjang mereka. Akhirnya Reza tidak tahan lagi. Dia memutuskan untuk pergi ke rumah larang. Malam Jumat Kliwon, bersama Rani, dia berjalan melewati hutan gelap menuju rumah tersebut. Rumah larang berdiri angkuh di tengah hutan. Rumah itu besar dan penuh lumut. Bau busuk menyengat menyeruak begitu mereka melangkah masuk ke rumah tersebut. Di dalam ada altar besar berdiri. Lilin-lilin merah menyala di sekitarnya memberikan cahaya remang. Di atas altar, sebuah patung hitam dengan wajah bengis menatap mereka. Darto menunggu di sana, memegang secari kertas berisi mantra dan berkata, "Bacalah ini." Reza pun membaca mantra itu dengan suara gemetar. Ketika dia selesai, lilin-lilin padam satu persatu dan ruangan menjadi gelap gulita. Dari kegelapan muncul suara tawa. Tawa seorang wanita yang menyeramkan. Sosok wanita bergaun merah muncul dari kegelapan. Matanya kosong, mulutnya tersenyum lebar. "Kalian datang untukku," kata wanita tersebut. Tiba-tiba Rani menjerit. Wanita itu ternyata mendekat dan menyentuh wajah Rani. Angin kencang berhembus dan suara gemuruh terdengar. Pagi harinya segalanya tampak berubah drastis. Di rumah mereka, tepatnya di meja makan, ada tumpukan uang. Reza langsung terdiam. Rumah reot yang dulu tampak seperti gubuk kini bersih dengan perabotan baru. Kehidupan mereka berubah drastis. Reza membeli motor dan mobil baru, pakaian mahal, dan sering mentraktir teman-temannya. Tapi setiap malam Randi mendengar suara-suara aneh. Rani mendengar seperti bisikan-bisikan dari dapur, langkah kaki di atap, dan tawa menyeramkan dari luar rumah setiap malam. Dia tahu ada sesuatu yang salah di balik kekayaan mereka. Setiap malam teror menjadi semakin nyata. Rani sering melihat sosok wanita bergaun merah berdiri di sudut kamar mereka, menatapnya tanpa bergerak. Suatu malam, Reza mendapati seluruh uang mereka berubah menjadi daun kering. Pintu-pintu rumah mereka terbuka dengan sendirinya dan bau busuk memenuhi udara. "Reza, kita harus pergi dari sini, Reza." Rani berbicara sambil menangis dan dia melanjutkan, "Ini kutukan, Reza. Kita harus segera pergi." Tetapi Reza tidak mau mendengarkan istrinya. Dia terlalu takut kehilangan semua kekayaan yang telah dia dapatkan. Pada malam terakhir, suara ketukan kembali terdengar di depan pintu. Tok tok tok, tok tok tok. Ketika Reza membuka pintu, dia melihat wanita bergaun merah berdiri di sana. "Aku datang untuk pengantinku." Wanita itu langsung meraih Rani dan menyeretnya keluar. Reza mencoba melawan, tetapi tubuhnya terlempar seperti boneka ringan. Jeritan Rani menghilang di tengah malam. Keesokan paginya, Reza ditemukan duduk sendirian di depan rumah. Matanya kosong. Semua kekayaan mereka hilang lenyap tanpa tersisa. Hanya aroma busuk yang tersisa di rumah gubuk itu. Namun, rumah larang tetap berdiri, menunggu korban berikutnya. Dan cerita pun sudah selesai.